Ini adalah part ke-37 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 246. Satu hal lain yang perlu Anda cermati juga adalah membaca pikiran lisan. Ketika seseorang mengatakan pokoknya saya tahu ia sayang kepada saya, atau kamu kira aku tidak percaya ya kepada kamu, perlu Anda tanyakan bagaimana Anda tahu itu. Pola pikir yang perlu Anda pelajari sedikit lebih tidak kentara. Jadi pantaslah kalau Anda mencermatinya. Apakah kesamaan antara kata-kata seperti perhatian, pernyataan, dan alasan? Mengapa sama-sama kata benda, tetapi ketiganya tidak bisa kita temukan di dunia eksternal? Pernahkah Anda melihat perhatian? Itu bukanlah seseorang, suatu tempat, atau suatu benda. Itu karena kebetulan dulunya ia itu kata kerja, menggambarkan proses perhatikan. Normalisasi adalah kata-kata yang telah kehilangan kespesifikannya. Ketika Anda mendengarnya, perlu Anda masukkan itu ke dalam sebuah proses yang memberi Anda kuasa untuk mengarahkan kembali dan mengubah pengalaman Anda. Kalau seseorang mengatakan saya ingin mengubah pengalaman saya, cara untuk mengarahkannya kembali adalah dengan mengatakan apa sih yang Anda ingin alami. Kalau ia mengatakan saya ingin kasih, tanggapilah dengan bagaimana sih Anda mau dikasihi, atau apa sih artinya mengasihi. Adakah perbedaan dalam kespesifikan dalam kedua bentuk tersebut? Jelas. Ada lagi cara-cara lain untuk mengarahkan komunikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Salah satunya adalah bingkai hasil akhir. Kalau Anda menanyakan apa yang mengganggu seseorang atau apa yang tidak beres, Anda akan mendapatkan jawaban panjang lebar. Kalau Anda tanyakan apa sih yang Anda inginkan atau bagaimana sih Anda mau mengubah segalanya, Anda telah mengarahkan kembali percakapan Anda dari masalahnya ke solusinya. Dalam situasi manapun, seberapa parah pun dan ada hasil akhir yang ingin dicapai, sasaran Anda hendaknya adalah mengubah arah menuju hasil akhir itu adalah masalahnya. Lakukanlah ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Banyak sekali pertanyaan yang tepat dan dalam NLP disebut sebagai pertanyaan-pertanyaan hasil akhir. Apakah yang saya inginkan? Apakah tujuannya? Untuk apakah saya ada di sini? Apakah yang saya inginkan bagi Anda? Apakah yang saya inginkan bagi saya? Berikut adalah bingkai penting lainnya. Pilihlah pertanyaan-pertanyaan bagaimana daripada pertanyaan-pertanyaan mengapa. Pertanyaan-pertanyaan mengapa bisa memberi Anda alasan dan penjelasan dan pembenaran dan alasan, tetapi biasanya tidak memberi Anda informasi yang bermanfaat. Janganlah menanyakan kepada anak Anda mengapa ia kesulitan dengan pelajaran aljabar. Tanyakanlah apa yang perlu ia perbuat agar lebih baik. Tidak perlu menanyakan kepada seorang karyawan mengapa ia tidak mendapatkan kontrak yang sedang ditender. Tanyakanlah bagaimana ia bisa berubah sehingga Anda yakin ia akan mendapatkan kontrak berikutnya. Komunikator yang baik tidaklah tertarik kepada rasionalisasi tentang mengapa sesuatu itu berjalan tidak beres. Mereka ingin mencari tahu bagaimana cara melakukannya dengan benar. Pertanyaan-pertanyaan yang tepat akan menuntun Anda ke arah itu. Izinkan saya menjelaskan pokok terakhir yang kembali kepada kepercayaan-kepercayaan yang memberdayakan yang telah kita bahas dalam bab 5, 7 kebohongan sukses. Semua komunikasi Anda dengan sesama dan dengan diri sendiri hendaknya berakar dari prinsip bahwa segalanya terjadi bukan tanpa maksud dan Anda bisa menggunakannya demi hasil akhir Anda. Itu berarti keterampilan komunikasi Anda hendaknya mencerminkan umpan balik, bukan kegagalan. Kalau Anda menyusun kepingan teka-teki dan ada sebuah kepingan yang tidak pas, biasanya Anda tidak menganggapnya sebagai kegagalan dan berhenti menyusunnya. Anda ambil itu sebagai umpan balik dan mencoba kepingan lain yang tampak lebih menjanjikan. Adalah demi keuntungan Anda sendiri untuk menggunakan aturan umum yang sama dalam komunikasi Anda. Ada pertanyaan spesifik atau ungkapan presisi yang akan mengubah hampir masalah apapun dalam komunikasi. Kalau Anda ikuti prinsip umum yang telah kita bahas di sini, Anda akan menemukan dalam setiap situasi mulailah menggunakan modal presisi Anda sekarang. Dalam berikutnya kita akan mempelajari landasan dari segala interaksi manusia yang sukses, yang merekatkan manusia dengan sesamanya, yaitu bab ke-13. Kejadian simpati. Keajaiban simpati. Sahabat yang memahami Anda menciptakan Anda. Romain Rolland. Ingatlah saat ketika Anda
dengan seseorang betul-betul harmonis, entah itu seorang sahabat atau kekasih atau anggota keluarga atau seseorang yang kebetulan Anda jumpai. Ingatlah saat itu dan cobalah merenungkan apanya tentang orang tersebut yang menjadikan Anda merasa demikian harmonis dengannya. Kemungkinan besar Anda temukan bahwa pikiran Anda mirip atau perasaan Anda mirip tentang film tertentu atau buku tertentu atau pengalaman tertentu. Mungkin Anda tidak memperhatikannya, tetapi mungkin Anda mempunyai pola bernafas atau bicara yang serupa. Mungkin Anda mempunyai latar belakang serupa atau kepercayaan serupa. Apapun yang Anda temukan itu merupakan cerminan dari unsur dasar yang sama, yaitu simpati. Simpati artinya kemampuan memasuki dunia seseorang, menjadikannya merasa Anda memahaminya, bahwa Anda berdua mempunyai ikatan yang kuat. Simpati artinya kemampuan pindah sepenuhnya dari peta dunia Anda ke peta dunianya. Inilah inti dari komunikasi yang sukses. Simpati adalah alat yang paling hakiki untuk menghasilkan hasil-hasil dengan orang lain. Ingatlah, telah kita pelajari dalam bab 5, 7 kebohongan sukses, bahwa sesama itu sumber daya Anda yang terpenting. Nah, simpati adalah cara Anda menggali sumber daya ini. Apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan ini, kalau Anda bisa mengembangkan simpati dengan orang yang tepat, Anda akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, dan mereka pun akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan Anda. Kemampuan meraih simpati adalah salah satu keterampilan terpenting yang mungkin dikuasai seseorang agar memberikan performa yang baik atau menjadi pramuniaga yang baik, orang tua yang baik atau sahabat yang baik, pembujuk yang baik atau politikus yang baik. Yang betul-betul Anda butuhkan adalah simpati. Kemampuan membentuk ikatan dengan sesama manusia dan hubungan yang saling tanggap terhadap satu sama lain. Banyak orang menjadikan kehidupan ini rumit dan sulit, padahal tidak perlu demikian. Semua keterampilan yang Anda pelajari dalam buku ini sebetulnya adalah cara untuk meraih simpati sesama, dan simpati sesama menjadi hampir tugas apapun lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Apapun yang Anda ingin kerjakan, lihat, ciptakan, bagikan, atau alami dalam kehidupan ini, entah itu mencapai realisasi spiritual atau meraih $1.000.000, ada seseorang yang bisa membantu Anda mencapai sasaran tersebut dengan lebih cepat dan lebih mudah. Seseorang yang mengetahui bagaimana caranya sampai ke sana dengan lebih cepat atau dengan lebih efektif, atau bisa berbuat sesuatu untuk membantu Anda sampai ke tempat yang Anda ingin tuju dengan lebih cepat. Cara untuk meminta bantuan orang tersebut adalah meraih simpatinya, ikatan ajaib yang menyatukan manusia dan menjadikan mereka merasa seperti mitra. Anda ingin tahu klise yang terburuk yang pernah ditemukan orang? Yang berlawanan itulah yang paling tarik-menarik, seperti kebanyakan hal yang keliru. Klise ini memang ada benarnya sih. Ketika orang mempunyai cukup banyak kesamaan, unsur perbedaan memang menambahkan keasikan. Tetapi secara keseluruhan, siapa sih yang tertarik kepada Anda? Dengan siapakah Anda mau melewatkan waktu? Apakah Anda mencari orang yang tidak sependapat dengan Anda dengan segalanya? Mempunyai minat yang berbeda? Suka tidur sementara Anda suka main? Dan suka main sementara Anda ingin tidur? Tentu tidak. Anda ingin melewatkan waktu bersama orang yang seperti Anda tetapi unik. Ketika orang itu seperti sesamanya, mereka cenderung saling menyukainya. Apakah orang membentuk klub dengan orang-orang yang berbeda dari mereka? Tidak. Mereka berkumpul dengan sesama veteran perang atau kolektor perangko atau kolektor kartu baseball, sebab mempunyai kesamaan itu menciptakan simpati. Pernah mengikuti konvensi? Bukankah tercipta ikatan seketika di antara orang-orang yang belum pernah saling berjumpa? Salah satu makanan komedi adalah seorang ekstrovert yang bicara cepat, yang suka menepuk punggung orang, berusaha berinteraksi dengan seorang introvert yang pendiam, yang merendah. Bagaimana mereka bisa akur? Sulit. Pokoknya mereka kurang mirip untuk betul-betul saling menyukai. Siapakah yang lebih disenangi, bangsa Amerika, bahasa Inggris, atau bangsa Iran? Mudah sekali jawabannya. Dan dengan siapakah kita mempunyai lebih banyak kesamaan? Jawabannya sama. Renungkanlah Timur Tengah itu. Mengapakah menurut Anda banyak masalah di sana? Apakah bangsa Yahudi dan Arab itu sama dalam kepercayaan agama mereka? Apakah mereka mempunyai sistem peradilan yang sama? Apakah mereka mempunyai bahasa yang sama? Daftarnya bisa panjang sekali.
Masalah-masalah mereka timbul dari perbedaan-perbedaan mereka. Malah ketika kita mengatakan bahwa orang itu mempunyai perbedaan, yang kita maksudkan adalah bagaimana perbedaan di antara mereka itu menimbulkan segala macam masalah. Bagaimana dengan warga kulit hitam dengan warga kulit putih di Amerika Serikat? Dari mana sih asal muasal masalahnya? Masalahnya itu dimulai ketika orang fokus kepada perbedaan-perbedaan dalam warna kulit. Jadi mereka itu fokus, guys. Dalam kebudayaan juga dalam adat istiadat, kekacauan bisa terjadi dari perbedaan-perbedaan besar. Keharmonisan cenderung timbul dari kemiripan. Ini terbukti dari sejarah, ini terbukti dalam skala global, dan ini juga terbukti dalam skala pribadi. Perhatikanlah hubungan manapun di antara dua orang, maka akan Anda temukan hal pertama yang menciptakan ikatan di antara mereka adalah kesamaan di antara mereka. Mungkin cara mereka mengajarkan hal yang sama itu beda, tetapi kesamaan-kesamaanlah yang pertama-tama menyatukan mereka. Renungkanlah seseorang yang betul-betul Anda sukai dan perhatikan apa yang membuatnya menarik. Bukankah itu kemiripannya dengan Anda? Atau setidaknya Anda maunya bagaimana? Anda tidak mungkin berpikir, wow, orang ini berpikir kebalikan dariku dalam segala persoalan, betul-betul hebat, melainkan betul-betul orang yang cerdas, ia mampu memandang dunia persis sepertiku dan bahkan menambahkan perspektifku. Lalu bayangkanlah seseorang yang membuat Anda tidak tahan. Apakah ia seperti Anda? Apakah Anda berpikir, ya ampun, betul-betul bejat, ia berpikir persis seperti aku? Apakah ini berarti tidak ada jalan keluar dari lingkaran setan perbedaan menciptakan konflik? Menciptakan konflik lebih besar, menciptakan lebih banyak perbedaan? Tentu tidak. Sebab dalam setiap kasus di mana ada perbedaan, pasti juga ada kesamaan. Apakah warga berkulit hitam dan kulit putih itu di Amerika Serikat mempunyai banyak perbedaan? Tentu. Kalau Anda ingin memandang segalanya demikian, tetapi lebih banyak kesamaannya, bukan? Kalau kita semua sama-sama pria dan wanita, saudara dan saudari, dengan ketakutan dan aspirasi yang serupa, cara bergeser dari ketidakharmonisan kepada keharmonisan adalah menggeser konsentrasi dari perbedaan kepada kemiripan. Langkah pertama dalam komunikasi sejati adalah belajar menjabarkan peta dunia Anda ke peta dunia orang lain. Dan apakah yang memungkinkan kita melakukan itu? Keterampilan meraih simpati. Kalau Anda mau memenangkan seseorang dalam suatu perjuangan, yakinkanlah dia terlebih dahulu bahwa Anda adalah sahabatnya yang tulus. Abraham Lincoln. Itu saja dulu, guys. Besok kita akan sambung ke halaman 252. Sekian, bye-bye.